Halo teman-teman, balik lagi di channel Isekai Auto nih. Nah, kali ini kita berkesempatan bahas sebuah Datsun Go Plus Panca yang tipe T aktif. Ini tipe yang paling tinggi. Pada waktu kalau nggak salah itu 2014, Nissan itu menggandeng Datsun untuk masuk ke Indonesia dan Datsun langsung menyasar skema LCGC pada waktu itu. Dan memang mobil ini pada waktu 2014 belum ada yang main di situ. Jadi Calea Sigra itu belum muncul. Jadi dia mainnya itu sendiri, nggak ada rivalnya. Untuk desain dari depannya sendiri, sebenarnya desainnya ini dia cukup sporty ya, dengan konfigurasi headlamp dan grill yang terpisah seperti ini. Dan untuk desain grillnya dia juga cukup keren sebenarnya. Dia ada semacam heksagon seperti ini dan ada logo Datsun di tengahnya. Kemudian untuk headlampnya sayangnya dia juga sebenarnya desainnya tuh keren, tapi masih halogen biasa dan bohlam untuk lampu seinnya. Ini kalau dimodif itu mungkin bisa lebih keren lagi, ataupun di faceliftnya yang memang dia itu ada facelift setelah ini itu juga jauh lebih keren. Kemudian ke bagian bawahnya dia ini belum ada fog lamp, dan untuk tipe T aktif di bagian bawahnya kita sudah dapat body kit tambahan. Ke bagian atasnya, harusnya tadi bagian atas dulu ya. Di sini untuk wipernya ini dia konfigurasinya cuma satu wiper aja. Jadi satu wiper aja dan ada semprotan airnya juga cuma satu di tengah sini. Ke atas nggak ada antena ataupun apa-apa. Untuk kapnya dia juga cenderung polos. Dan sekarang mari kita ke bagian sampingnya. Oke, ini adalah bagian samping dari Datsun Go Plus Panca. Secara keseluruhan sih dia ini kesannya kayak dia itu rendah dan cukup sporty ya, dengan adanya kayak garis di bagian samping ini dari depan, di bagian lampu depannya itu ke samping sampai ke bagian pintu. Nah, di bagian pintu belakangnya ini ada kayak semacam garis yang tidak dipertemukan ya. Jadi kayak dari depan kemudian ada garis yang dari belakang di sini itu dia ke bawah, tapi ini ya bisa dilihat di video lah seperti apa. Kemudian ke bawahnya lagi dengan desain pintu yang memang cukup unik seperti ini. Jadi kayak set body molding di bawahnya ini dia cukup mencolok, cukup keluar. Di bawahnya kita juga sudah dapat side skirt. Kemudian untuk spionnya dia desainnya seperti ini ya, masih sangat standar, masih hitam doff seperti ini, belum retract dan juga belum elektrik. Untuk velgnya sendiri ini adalah velg untuk tipe tertinggi ya. Jadi dia masih kaleng dan masih ditutup doff seperti ini dengan ring 13 dan profil ban 155/70. Tapi dengan profil ban seperti ini ya. Jadi kayak bagian kolongnya ini masih terlalu kopong ya, kayak kurang besar sedikit gitu ring velgnya. Kemudian sepertinya itu aja ya, karena pun ke bagian belakangnya lagi, hal yang memperlihatkan kalau Datsun ini sporty adalah dari spoiler belakangnya ini. Oke, sekarang mari kita lihat ke bagian belakangnya. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian belakang dari Datsun Go Plus Panca ini. Dari desainnya sendiri, sebenarnya dengan garis-garis yang cukup mencolok seperti ini, dia menampilkan kesan yang sangat sporty ya. Dan di atas ini kita sudah dapat spoiler bawaan yang buat mobil sekecil ini sih ini cukup besar. Di tengahnya kita sudah dapat short brake lamp. Di kacanya belum ada defogger dan belum ada wipernya, jadi polosan biasa ya. Untuk logo Datsunnya dia seperti ini dan belum ada kamera mundur. Nah, di sini ada logo yang cukup menarik karena dia ini ada logo Datsun Nusantara. Jadi yang kayak mengesankan dia ini tuh Indonesia banget gitu. Di bagian lampunya dia ini desainnya mengotak. Sebenarnya cukup proporsional sih, meskipun ya dia ini masih bohlam semua. Di bawahnya lagi kita sudah dapat dua sensor mundur, dan untuk bumpernya sendiri berhubung ini adalah tipe yang paling tinggi, jadi kita sudah dapat body kit tambahan. Bagian knalpotnya dia ini getarannya cukup kerasa banget ya, tapi suaranya cukup keren untuk sebuah LCGC. Mari sekarang kita coba lihat bagian bagasinya. Sekarang mari kita buka bagasinya. Untuk pembukanya sendiri di pintu bagasi ini dia nggak ada handle, jadi untuk pembukanya itu ada di sisi driver aja. Nah, ini adalah tampilan bagasi dari Datsun Go Plus Panca. Ya boleh jujur kalau kapasitasnya ini memang cukup kecil banget ya, bahkan ini kayaknya cuma bisa nyimpen dongkrak ataupun kunci-kunci lainnya. Tapi untuk barang belanjaan ini kayak satu jengkal aja kayaknya masih kurang ya. Jadi ini cukup kecil. Nah, tapi di sini kita bisa nambah kapasitas dengan lipat jok baris ketiganya ini. Ups. Nah, ini adalah tampilan bagasi dari Datsun Go Plus Panca kalau jok baris ketiganya dilipat. Jadi kita bisa mendapatkan kapasitas bagasi yang lebih luas lagi. Ya meskipun untuk pelipatan joknya ini cukup sederhana ya, dan jadi kita bisa nambah barang bawaan yang lebih banyak lagi. Kemudian di bagian atasnya sini sebenarnya dia ini nggak di cover, jadi covernya itu cukup di bagian tengah sini aja, di bagian kayak semacam untuk kunci bagasinya ini. Ya cukup sederhana banget sih ini. Nah, tapi di sini ada mungkin bisa diperhatikan ya buat orang-orang ataupun teman-teman yang nonton video ini, kalau bagian sini dari Datsun Go Plus Panca ini cukup lancip, dan berhubung ini pintu bagasinya cukup rendah, jadi hati-hati bisa kejedok. Dan ini ada hal yang menarik karena untuk spare part dari hidrolis bagasinya aja dia ini mereknya Magneti Marelli. Oke, sepertinya itu aja di bagian bagasinya ini. Sekarang mari kita cek bagian mesinnya. Ya, kita masuk pada bagian mesin dari Datsun Go Plus Panca.
mau Datsun Go Panca Plus maupun yang bukan, semua menggunakan mesin yang sama, 1200 cc dengan kode nama HR12DE. Ini mesin buatan Nissan. Mesin yang sama juga yang digunakan oleh Nissan March ya kalau di Indonesia. Namun mesin ini sebenarnya juga sangat mendunia. Kenapa? Karena seperti yang kalian tahu, Nissan itu kan satu aliansi ya dengan Renault, dan mesin ini banyak digunakan oleh Renault juga di Eropa. Yang nggak masuk sini ya tentunya ya. Mesin ini tenaganya biasa aja, sekitar 90 horsepower-an. Torsinya juga di angka 110 Nm. Tapi kalau saya boleh akui, rasa nyetirnya mobil ini cukup galak. Mungkin bodinya kecil ya, tapi kalau saya boleh jujur, ini salah satu LCGC yang tercepat di kelasnya. Saya juga pernah memacu mobil ini di kecepatan tinggi. Dia akselerasinya cukup mengejutkan sebenarnya. Mesin ini cukup bandel, tapi ini udah bukan versi yang sama dengan Nissan March ya. Dia nggak ada teknologi variable timing control VTC yang ada di Nissan March. Dia konvensional agar bisa minum bahan bakar oktan yang lebih rendah. Saya cukup impresif sebenarnya dengan mesin Datsun ini karena pertama, biasanya kan kalau mobil ya dari kualitas luar masuk ke Indonesia itu kan, apalagi kita masuk skema LCGC itu ada beberapa part yang harus dibuat lokal di Indonesia. Sedangkan Nissan ini enggak. Dia ini seperti ini, air filternya ini masih terbuat dari Mahle, dari vendor Jerman, karena ya Nissan kan masih aliansi dengan Renault, jadi beberapa partnya ini masih ada yang dari Renault. Ini juga intake-nya ini masih ada tulisannya Nissan Renault, jadi benar-benar tidak ada yang dipangkas secara cost reduction dari mesinnya. Kemudian mesin ini getarannya cukup kerasa, 3 silinder ya, memang getarannya cukup kerasa. Namun di Nissan March lebih nggak getar daripada versi Datsunnya, mungkin karena penggunaan engine motor yang lebih bagus atau karena ada teknologi variable intake control tadi. Kemudian selanjutnya kita lihat secara ruang mesin, dia masih cat dasar, begitu pula kap mesin maupun di dalamnya tidak ada firewall. Di sini juga ini nggak tahu ini aslinya atau variasi, kayaknya ini variasian aja. Silennya juga warnanya tidak sesuai dengan warna ruang mesin, jadi kesannya kayak lem-leman ya, kurang rapi nih engine bay-nya. Namun untuk lihat stiker-stikernya ini bahasanya nggak ada yang bahasa Indonesia, bahasa apa ini, ada bahasa Jepang, ada bahasa Rusia, ada bahasa Inggris maupun bahasa Perancis. Jadi kita bisa melihat bahwa mesin ini benar-benar kualitasnya standarnya Nissan banget, namun tidak sesuai dengan ruang mesinnya. Ya itu aja sih yang bisa saya katakan tentang Datsun ini. Mari kita periksa bagian interiornya. Oke, sekarang mari kita lihat interiornya. Di bagian door trimnya ini, dia ini ya masih full plastik ya, sangat sederhana. Bahkan untuk armrest dan untuk power window-nya ini dia terpisah seperti ini, dan ini berhubung tipe yang paling tinggi, jadi power window-nya itu kita sudah dapat ke 4 pintu meskipun belum ada auto, bahkan di sisi drivernya pun belum ada. Untuk tempat penyimpanan sendiri dia juga sudah ada bottle holder untuk 1 buah di sini, dan ada tempat penyimpanan tambahan seperti ini. Ya memang cukup kecil sih. Kemudian di sini ada speaker, dan mari kita masuk. Nah, di sisi kanan dashboardnya ini ada tombol untuk lock window-nya ya, tapi ya ini bahkan saya mengira itu adalah sebuah variasi, tapi kata ownernya ini bawaan dari dia beli. Kemudian ke bagian bawahnya lagi ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup kecil seperti ini, lumayan untuk kartu tol ataupun untuk nyimpen duit seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah desain dashboard dari Datsun Go Plus Panca. Desainnya sebenarnya ini cukup lucu ya, karena untuk AC-nya sendiri dia bulat-bulat semua seperti ini. Kemudian untuk tempat penyimpanannya sendiri dia ini cukup luas, karena di bagian atas ini dia ada tempat penyimpanan terbuka, ke bawahnya dia juga ada tempat penyimpanan terbuka. Ya, untuk laci di dashboardnya sendiri ini dia juga terbuka, jadi nggak ada penyimpanan tertutup. Tapi ini cukup dalam loh sebenarnya, sayangnya nggak tertutup, udah gitu aja. Kemudian ke bagian tengah dashboard ini lucu ya, AC-nya itu kayak jadi sebuah mata kayak gitu. Untuk head unitnya sendiri dia ini bawaan, jadi dia bawaannya aftermarket dari GVC. Untuk putar-putaran AC-nya sendiri dia cukup sederhana, ada cuman 2 seperti ini untuk semburan angin dan ada untuk mengatur suhu AC-nya di sini. Tapi beberapa orang mengatakan kalau untuk suhu AC-nya ini kayak nggak seberapa berpengaruh dari dingin AC-nya ya. Di bagian bawahnya lagi ada colokan 12 volt. Kemudian untuk handremnya, ya ini adalah handrem yang semacam kijang kotak, jadi modelnya masih ditarik seperti itu. Kemudian desain transmisinya dia seperti ini, jadi dia menyatu di dashboard seperti ini ya, karena memang di bagian tengahnya ini nggak ada konsol tengah, jadi dia langsung jok seperti ini. Dan desain joknya dia masih model pocong. Untuk desain door trim dari sisi penumpang dia seperti ini. Kemudian seat beltnya sendiri dia ini masih fix ya, belum bisa diatur ketinggiannya, dan tidak ada handle tangan sama sekali, jadi dia polos seperti ini, cukup sederhana sih.
Untuk sun visornya sendiri dia juga polos, belum ada cermin. Di tengah sini kita sudah dapat lampu. Dan untuk sun visor di sisi pengemudi dia juga polos, belum ada cerminnya. Kemudian untuk spion di tengahnya ini dia juga masih fix ya, belum ada day and night. Untuk desain speedometernya dia desainnya seperti ini. Nah, cukup sederhana. Dan untuk MID-nya sendiri, mari kita nyalakan dulu. Di MID-nya ini dia ada takometernya. Jadi takometernya itu dia ada di bagian MID situ. Dan di MID-nya ini dia ada odometer, trip cuman satu doang, nggak ada trip A, trip B. Kemudian ada konsumsi bahan bakar real time, ada average, ada untuk jarak tempuh, dan balik ke odometer lagi. Nah, untuk desain setirnya dia ini seperti ini ya. Ini adalah salah satu desain setir yang menurutku cukup keren untuk sebuah LCGC. Jadi dia ini lumayan enak digenggam meskipun dia ini masih karet seperti ini. Kemudian untuk tuas lampunya dia seperti ini ya, masih cukup sederhana. Dan untuk wipernya pun dia juga masih sederhana, sudah ada interval low sampai high. Nah, untuk fitur safety-nya dia hanya ada satu airbag di bagian sisi pengemudi. Untuk di sisi penumpang dia nggak ada ya. Untuk speakernya sendiri sayangnya dia cuman ada di depan ini, jadi di pintu depan aja, di kanan dan kiri. Untuk di belakang dia nggak ada. Oke, sepertinya itu aja di bagian depan ini. Sekarang mari kita cek bagian belakangnya. Oke, sekarang kita sudah ada di baris kedua dari Datsun Go Plus Panca ini. Jadi untuk posisi duduknya ini dengan tinggiku yang 169, kaki ini ya memang ini kesannya itu duduknya kayak rendah banget ya, dengan kontur jok yang tergolong datar sih ini. Dia nggak terlalu berkontur, jadi lumayan biasa aja sih sensasinya. Tapi ini memang joknya itu harusnya pabrik ya, ini sudah di cover sama ownernya pakai kulit. Kemudian untuk sendernya sendiri di headrestnya ini sayangnya dia masih menyatu dengan jok, jadi belum terpisah model pocong seperti ini. Dan di tengah kita nggak dapat armrest. Ya memang untuk senderan joknya ini dia masih menyatu semuanya ya, kanan dan kiri nggak terpisah. Dan untuk pengaturan joknya sendiri dia ini masih fix, nggak bisa dimaju mundurkan, nggak bisa direbahkan lagi, jadi dia fix seperti ini. Dan untuk door trimnya dia ini desainnya masih plastik juga, tapi kita sudah dapat power window berhubung ini tipe tertinggi. Karena kalau tipe di bawahnya itu di baris kedua power windownya ini masih power otot ya, yang engkolan seperti itu. Kalau di depan kita tidak mendapatkan handle tangan, tapi di baris kedua ini kita bisa mendapatkan handle tangan meskipun masih fix. Ini lumayan lah untuk keselamatan atau kenyamanan penumpang di baris kedua. Kemudian untuk penyimpanan sendiri di baris kedua ini kita ada kantong yang cukup besar di bagian depan ini dan di kanan dan kiri ya, karena ini memang joknya itu nyambung jadi cukup besar. Dan untuk di door trim ya nggak dapat tempat penyimpanan, jadi cuman ada untuk ya di handle cowakan tangannya ini ya untuk tempat penyimpanannya. Safety beltnya sendiri dia ada di dua titik, kanan dan kiri. Untuk di tengah dia nggak ada. Sepertinya sih itu aja ya, cukup sederhana di bagian tengahnya ini. Sekarang mari kita coba cek baris ketiganya. Nah iya, sekarang kita sudah ada di bagian baris ketiga dari Datsun Go Plus Panca. Ini sangat sempit sekali, jadi tidak luas ya. Untuk ruang kepala ini dengan tinggi gue yang 169, sisa satu jari doang, beneran sisa satu jari. Untuk ruang kaki, kalau semisal joknya ini kita lipat, nggak ada. Jadi sangat mentok sekali. Dan ini duduknya juga jadi yang kita nggak bisa proper ya di sini. Jadi sangat cocok untuk anak-anak aja. Kalau orang dewasa sih kayaknya mending di depan aja deh. Kemudian juga ini nggak ada headrestnya di joknya ini, karena joknya ini cukup tipis dan kecil sekali. Jadi kayak cuman jok tambahan gitu aja ya untuk melengkapi 5+2 nya si Datsun Go Plus Panca ini. Dan kita senderannya ini langsung ke pintu, langsung ke kaca bagasi di belakang. Ya, atos. Oke, tapi di sini ada seat beltnya. Jadi ada seat belt di bawah sini ya. Lumayan untuk safety. Sepertinya itu aja, karena pun di belakang sini nggak ada lampu, nggak ada tempat penyimpanan, jadi ini langsung ban ya di bawahnya ini. Oke, langsung aja kita coba test drive mobil ini. Ya, akhirnya kita masuk ke sesi test drive Datsun Go Plus Panca 2016 ya ini. Manual, karena memang waktu itu hanya ada manual ya, karena versi CVT itu yang baru aja. Pertama adalah posisi berkendara yang saya jelaskan. Kalau kita nyesuaiin ini, kursi kita sesuai dengan tubuh saya 180 cm tingginya. Ini tangan saya tidak menggapai dengan setir, karena setir ini juga nggak bisa diatur, nggak bisa tilt maupun teleskopik, fix ya dia. Nah, akhirnya saya harus majukan kursi saya biar pas. Untungnya tidak sampai kaki saya ini tidak sampai menatap ini ya, dashboard. Jadi kalau boleh melakukan perbandingan, driving posisinya ini tidak seburuk yang saya pikirkan, karena dia ini kakinya selonjor ke depan, jadi
masih ada rasa nyetir semi sedan maupun hatchback gitu. Untuk perjalanan yang agak jauh dia cukup rileks posisi setirnya. Namun harus saya akui suspensinya ini sangat keras. Kalau kita sendirian gitu sangat keras, melewati bumpy, melewati posisi tidur itu harus mengurangi kecepatan yang cukup rendah ya. Dan kalau kita bermanuver kecepatan tinggi gitu masih ada limbungnya. Jadi kalau boleh jujur memang suspensinya bukan nomor yang terbaik ya di kelas LCGC. Kemudian suara peredaman kabin, kalau boleh jujur sangat buruk peredaman kabinnya. Saya kayak nyetir mobil dari tahun 90-an. Ketika kita jalan 30-40 km/jam itu udah suara ban, suara luar tuh merong masuk ke dalam kabin. Mengingat setelah di review tadi di bagian interior kan ya, di belakang bodi mobil ini masih ditutup cover karpet gitu, kain karpet gitu, bukan cover plastik seperti ini. Menurut saya itu nggak layak untuk mobil di tahun 2016 yang hanya cover seperti itu. Kemudian selain suara kabin dari luar, suara blower AC juga begitu. Kalau fan satu gini ya, fannya kan tidak begitu panter nih. Di siang panas kayak gini ini kan kita biasanya nyetel fan 2 atau fan 3. Nah, mungkin dengar dari rekaman ini ya, suara blowernya tuh loh, suara keras banget suaranya. Padahal ini cuma fan 2 dan kalau boleh jujur ini fannya ini ya hembusannya buat saya normal aja, bukan yang banter banget gitu. Hanya suara blowernya aja yang keras. Kita kecilkan biar suara saya terdengar dengan baik. Nah, untuk mesin, kalau boleh jujur memang mesin ini enak. Kode HR12DE dari Nissan March ini ya, tapi tanpa kaptu variabel. Meskipun tanpa kaptu variabel, dia mudah untuk menyentuh angka 17 km per liter, 18 km per liter, dan enaknya lagi mesin ini responsif, sangat responsif menurut saya. Untuk di kelasnya ya di LCGC cukup responsif mesinnya ini. Saya jujur suka banget sama mesin ini dibanding LCGC yang lain. Mobil ini enak, mesinnya, tarikannya enak, dan di sini ya memang nggak ada lampu eco di dashboardnya, tapi ada petunjuk waktunya kilometer berapa untuk ganti gear untuk mendapatkan hasil terbaik, mencapai efisiensi bahan bakar yang baik. Dan saya kalau boleh jujur juga driven orientednya ini cukup sporty karena persnelingnya di sini dekat dengan pengemudi, terus pemandangan ke depan ini cukup oke ya. Saya nggak bilangnya baik, tapi cukup oke. Mesinnya yang akselerasinya cukup baik, sehingga mobil ini cukup sporty sebenarnya buat kalau kita pengen nyetir yang cukup agresif ya, tapi yang sebenarnya nggak baik sih, karena ini kan ya namanya LCGC juga kan ya. Dan yang saya kagum juga ini gearboxnya, dia cukup panjang gearboxnya. Kita gear 1 lari 20 RPM 2000 hampir 3000, gear 2, gear 3, gear 4, saya cukup kagum dengan gearboxnya, sehingga kalau kita lari 100 dia meraih konsumsi bahan bakar yang cukup baik dan masih cukup responsif dibanding LCGC yang lain ketika kecepatan udah tinggi gitu. Saya suka mesin ini, namun ya memang saya kurang suka dengan mobil ini karena di tahun 2016 ini cukup gak layak ya. NVS-nya ini kayak mobil tahun 2000-an, bahkan kayak tahun 90-an deh rasanya. Terus fiturnya ini memang mobil basic ya, mungkin harganya memang juga nggak mahal, tapi seenggaknya kan semua body, semua panel interior itu tertutup dengan plastik lah, jangan hanya kain biasa, kain vinyl biasa gitu, jangan kain karpet biasa gitu, biar paling nggak ada kesan bahwa mobil ini mobil tahun 2000, tahun mobil milenial gitu. Pemangkasan biayanya cukup banyak, kemudian lihat wipernya cuma satu, ini kan juga nggak biasa ya di tahun 2000. Memang ada sih mobil lain yang wipernya satu di tahun 2010 gini, contohnya Etios Valco, tapi kan Etios Valco itu bukan mobil 5+7 kayak gini. Ini kan
bisa muat 7 penumpang, meskipun yang paling belakang itu sangat gak proper buat orang dewasa. Kemudian ketika kalian ingin meminang mobil ini, yang diperhatikan ada beberapa hal. Pertama yakni mesinnya yang memang diperiksa, yakni O2 sensor dan parking head. Karena kilometernya cukup jauh, jadi biasanya mulai rembes ini parking headnya. Dan koilnya ya, kadang koilnya Nissan itu di kilometer tinggi dia meleleh gitu, karetnya itu harus diganti. Kalau saya itu biayanya 150.000 atau 200 itu saya lupa, kan 3 busi ini ya, ganti ketiganya lah daripada ganti satu-satu, sekalian busi yang diganti juga. Kemudian parking headnya kan ya juga itu karena usia memang ya, kalau udah mencapai 100.000 itu biasanya mulai rembes itu diganti, nggak seberapa mahal, biayanya 300.000-an lah. Dan O2 sensor itu biasanya kena di atas kilometer 80.000 karena memang waktunya ya. Biasanya LCGC mobil kayak ini, Datsun Go ini pasti bahan bakarnya bukan bahan bakar yang oktan 92, biasa diisi oktan 90, maka O2 sensor tuh sering kejadian juga. Yang kedua, EPS. Mobil ini udah dilengkapi dengan teknologi EPS, Electric Power Steering. Biasanya EPS ini sering kali terjadi di kilometer 80.000 ke atas, bunyi gelodak-gelodak di setir, hadap diperiksa sebelum membelinya. Kalau kena pun biayanya lumayan ya, di angka 700 hingga 2 jutaan tergantung bengkelnya. Kalau saran saya sih bawa ke bengkel spesialis di sana aja ya, kan mulai banyak nih bengkel spesialis di sana. Kemudian yang ketiga yang diperiksa adalah evaporator. Evaporator AC ini kerap terjadi di Datsun maupun Nissan ya, dan biasanya di antara kilometer 30.000 hingga 80.000 itu udah mulai banyak kejadian. Nggak tahu kenapa ya ini sering kejadian di mobil Datsun maupun Nissan. Namun ketika evaporatornya udah diganti, dia akan bandel hingga kilometer 200.000 pun aman-aman aja. Ciri-ciri evaporator kena itu pertama, dia nggak dingin aslinya. Tiba-tiba nggak dingin aja padahal kompresor nyala. Ya itu aja sih ciri-cirinya itu. Biayanya pun nggak mahal-mahal banget, tapi ya cukup memangkas biaya juga, di antara 1 hingga 2 jutaan. Namun pengerjaannya untuk Datsun Go ini cukup cepat karena bongkar dashboardnya itu nggak ribet, 1 jam aja udah turun nih dashboard kalau di bengkel AC. Kemudian yang keempat yang harus diperiksa adalah gearbox. Nissan ini sering terjadi gearboxnya. Kalau di masalah di Grand Livina itu flywheelnya yang kena ya, mataharinya. Namun kalau di Datsun Go ini adalah koplingnya yang kena. Jadi nggak tahu kenapa di suatu spare part di bagian kopling itu dia itu kerap bermasalah. Namun permasalahan ini hanya terjadi di mobil baru. Ketika udah mencapai 60.000-70.000, masalah ini keluar. Nah setelah diperbaiki masalah ini hingga ke 200.000, dia aman-aman aja. Jadi hanya awalnya toh mirip dengan evaporatornya Nissan. Di awal tuh bermasalah, setelah diganti dia bandel. Unik memang permasalahannya, tapi ya itulah kelemahan dari mobil ini. Kemudian untuk pasarannya memang Datsun Go ini cukup terjangkau ya dibanding LCGC yang lain. Dia udah dimulai dari harga 50 hingga 80 juta tergantung kondisi mobilnya. Kalau bisa cari yang terbaik ya, karena Datsun Go ini adalah mobil yang sangat oke dibuat operasional. Dia hemat, dia bandel, reliable, mesinnya enak. Kalau buat keluarga sih menurut saya kurang nyaman karena mobil ini. Untuk pajaknya cukup murah karena dia masuk skema LCGC, yakni 1.500.000-an untuk tahun 2016 versi Jawa Timur ini ya, tanpa progresif. Mungkin hanya itu informasi yang sampaikan tentang Datsun Go ini. Kesimpulannya memang Datsun Go ini untuk sebuah mobil tahun 2016-2015 tahun muda ya, dengan harga pasarnya cukup rendah, cukup menarik hati para konsumen memang karena tahunnya masih muda. Namun sebelum membelinya Anda pastikan mengetes mobilnya dahulu, karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, dengan harga segitu mobil yang tahun 2000-an pun bisa lebih nyaman daripada mobil ini. Namun kalau penggunaan kalian ada untuk kerja, terus kemudian mobilitas tinggi, mobil ini sangat cocok untuk kalian karena ya ini mobil ini reliable, irit, dan memang kalau buat sendiri mobil ini lincah.
Mungkin itu aja yang bisa saya informasikan tentang Datsun Go Plus Panca ini. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam meminang Datsun Go Plus Panca impian Anda. Bila ada salah informasi atau kurang, bisa komen di bawah, subscribe dan like video kita ya. Semoga biar kita semakin semangat untuk review mobil selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di review berikutnya.